Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Gimana nih kabarnya kalian? Bertemu lagi dengan saya, Kak Nur Hasan Muslim, yang di sini kita akan belajar mengenai pola asuh otoriter. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai pada pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita semua pasti tahu nih bahwa dalam Islam, dalam mendidik dan membimbing anak itu merupakan suatu kewajiban orang tua yang kelak nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pasti kita sering nih mendengar ataupun membaca berita terkait beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, contohnya yaitu pertengkaran hingga berujung pada perceraian. Di sini nantinya itu akan mengganggu pada pola asuh anak loh. Baik itu utamanya yaitu pada karakter anak. Secara umum kita tahu nih, pola asuh memiliki arti interaksi antara anak dengan orang tua selama mengadakan proses pengasuhan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa pengasuhan orang tua itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pembentukan kepribadian anak. Maka dari itu nih, kita tahu bahwa tujuan pola asuh sendiri utamanya adalah mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Model-model pola asuh orang tua itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi yang utama wajib kita tahu yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang terakhir yaitu pola asuh permisif. Nah, mungkin dari nama-namanya kita udah nggak asing lagi nih mengenai pengertian tersebut. Mulai dari pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu cenderung menuntut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua. Nah, untuk pola asuh permisif yaitu cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat sangat berbeda dampaknya dengan pola asuh demokratis, yang dimana pola asuh demokratis yaitu cenderung mendorong anak untuk terbuka namun bertanggung jawab dan mandiri terhadap hasil pendidikan karakter anak. Dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pola asuh otoriter terlebih dahulu. Nah, untuk pola asuh yang lainnya ditunggu di video yang lainnya ya. Nah, langsung saja yuk kita masuk kepada pengertian pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang gaya pengasuhannya cenderung menuntut dan bersikap keras kepada anak. Nah, apakah hal itu sesuai dengan pandangan Islam? Nah, dalam pandangan Islam sendiri, Allah telah mengatur mengenai pengertian pola asuh yang sebagaimana tertuang di surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu apa saja sih ciri-ciri pola asuh otoriter itu? Nah, yang pertama yaitu orang tua biasanya punya banyak aturan terhadap anaknya. Yang kedua yaitu biasanya nih orang tua sikapnya cenderung bersikap dingin kepada anaknya. Yang ketiga yaitu komunikasi cuma satu arah. Dan yang keempat, tidak punya kesabaran saat anaknya melakukan hal buruk. Yang kelima, memberikan hukuman yang kasar kepada anak. Yang keenam, anak biasanya tidak diberi kesempatan. Dan yang ketujuh, anak akan dipermalukan jika melakukan suatu kesalahan. Tadi kan kita sudah bahas mengenai pengertian dan ciri-ciri pola asuh itu sendiri. Nah, selanjutnya kakak bakal kasih tahu dampak pola asuh otoriter itu apa aja sih. Contoh dampak pola asuh otoriter diantaranya yang pertama yaitu 1. Tingkat depresi anak menjadi lebih tinggi. Yang kedua, memiliki keterampilan yang buruk. Yang ketiga, takut berpendapat dan sulit menentukan keputusan. Yang keempat, tingkat harga diri anak menjadi lebih rendah. Yang kelima, kurang merasakan aman dan mendapatkan kasih sayang kepada orang tua. Yang keenam, tidak merasa bahagia sehingga mengganggu kesehatan mentalnya.
Dan yang ketujuh, munculnya masalah perilaku pada anak jika orang tua cenderung menggunakan kekerasan sebagai hukuman. Yang kedelapan, anak akan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang normal. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, anak akan melampiaskan kemarahan di luar rumah, bahkan dapat berperilaku agresif terhadap teman-temannya. Nah, mungkin itu contoh dampak dari pola asuh otoriter yang dapat kakak jelaskan. Sebagai umat muslim, hendaknya kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya seperti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, maka dari situ di sini kakak bakal ngasih tahu nih bagaimana metode yang baik untuk yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Yang pertama yaitu mendidik anak dengan keteladanan. Yang kedua yaitu mendidik anak dengan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mendidik anak dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang keempat, mendidik anak dengan memberi perhatian yang penuh. Dan yang terakhir, mendidik anak dengan hukuman atau sanksi seperlunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di ujung video nih. Tadi kita sudah belajar mengenai pola asuh otoriter, baik dari pengertian, ciri-ciri, hingga bagaimana keteladanan yang baik diterapkan kepada anak. Mudah-mudahan video dari kakak ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang menyimak. Baik, cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.